Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Hari ini hari Rabu. Jadi hari Rabu ini pertengahan pekan. Jadi masih ada pas benar ada 2-3 hari yang tersisa sampai akhir pekan ini. Tetapi banyak juga hal yang tersisa. Misalnya dari sirkuit Mandalika, dari gelaran Superbike dunia itu sudah selesai, tapi ternyata kasusnya masih berlarut. Ini ada pawang hujan yang lapor ke polisi karena namanya merasa difitnah di media massa. Terus hari ini juga Arteria Dahlan, politisi PDIP ini akan datang ke Polres ya, atau Polres Bandara, saya kira ini Polres Bandara untuk menjalani pemeriksaan karena kemarin ribut-ribut dengan istri seorang jenderal. Jadi masih terus rame. Terus Romo Beni, Pastor Beni, BPIP juga sampai sekarang masih menghilang. Setidaknya Twitternya yang menghilang setelah ribut-ribut dengan PWI. Jadi ribut-ribut dengan soal MUI. Jadi kita ini cerita-cerita yang sederhana saja, Bung Rocky. Ya, ini yang menarik di Mandalika ini. Ada seorang pawang hujan, kasusnya dia menariknya dilapor ke polisi karena akibat banjir di Mandalika. Ini juga orang terkejut, ini sirkuit katanya internasional, sampai biaya 1,2 triliun kalau tidak salah, kok masih tetap bisa banjir, hujan deras. Nah, yang persoalannya di Pawang ini, itu bukan saya waktu bertugas pada waktu sirkuitnya. Kenapa foto saya yang dipasang di koran-koran, kata dia. Tugas saya pada waktu mengamankan Pak Jokowi ngebut juga di sirkuit Mandalika dan sukses. Karena waktu itu kan sukses ketika Pak Jokowi ngebut. Ini salah pilih pawang ini kelihatannya. Ya, mestinya pawang itu juga dampingi siapa tadi? Romo Beni. Gila, minta tolong cari sama pawang. Juga dampingi Arteria Dahlan itu kan. Karena kan semua berita ini adalah berita yang ya enak sebagai hiburan. Tapi kita mesti tahu bahwa negeri ini pawang utamanya itu bermasalah tuh, karena nggak bisa dia nggak bisa turunin harga tuh pawang Republik tuh, dan bertambah terus kasus tentang keadaan Republik dan kita nggak tahu apa yang mesti dilakukan sehingga orang wartawan pun udah bosan ya cari aja headline yang ada lucu-lucunya tuh. Jadi ini satu republik republik yang punya banyak paradoks. Tapi kita tetap ingin agar supaya soal-soal yang sedang jadi causa celebre, hot issue itu tetap diteruskan tuh. Jangan kita fokus pada pawang. Masih ada soal PCR gate. Nah, ini sebetulnya pawangnya itu nggak mungkin mampu untuk menyelesaikan PCR gate. Karena yang diasuh oleh PCR gate adalah mereka yang sebetulnya sedang membuat banjir kemiskinan di Republik ini nih. Ya, tadi semacam ice breaking sajalah. Bagaimana ada seorang kan menarik ada pawang lapor polisi karena merasa dicemarkan nama baiknya oleh media. Ini salah foto, pasang foto rupanya. Kemudian ada ribut-ribut Arteria Dahlan, netizen menyebutnya sebagai karma gitu karena dia juga pernah membentak-bentak ke Profesor Emil Salim kan gitu. Tapi ya, jadi kan ada itu istilahnya kalau anak-anak muda sekarang nyebutnya instan karma gitu ya, yang langsung dibalas ketika gitu. Ya. Ya mestinya baru kita tahu juga bahwa ternyata Pak Jokowi pakai pawang tuh. Ya. Main motor. Jadi buat apa ada anggaran 1, sekian triliun kalau bisa diselesaikan dengan pawang ngapain? Jadi perbanyak pawangnya aja kan sebetulnya. Ya. Setiap hari ada 7 pawang misalnya itu. Sehingga setiap racer itu, setiap pembalap itu dituntun oleh pawang. Itu lebih masuk akal sebetulnya. Daripada kita buang banyak uang dan uang itu akhirnya berubah jadi olok-olok. Padahal uang itu harusnya tiba pada petani-petani yang tanahnya belum dibayar. Rakyat banyak yang belum dibayar karena masih ada berapa 14 kepala keluarga yang belum dibayar di Mandalika tuh. Nah, mereka yang seharusnya pergi lapor polisi itu. Kalau Arteria Dahlan kan ya dia udah tokoh gitu kan. Dia bisa selesaikan dengan angkat telepon aja selesai itu. Tapi oke ya kita senang-senang aja karena kegembiraan kita juga untuk menonton bagaimana instan karma itu berlaku. Tanpa melalui pawang instan karma sedang berlaku.
Itu. Ya, kita beralih ke tadi yang Anda sebut PCR gate tadi ya, karena ini kalau kita lihat yang terjadi di Eropa, itu Austria sudah mulai lockdown total, Jerman juga mulai lockdown, ini berkaitan dengan serangan gelombang, saya kira gelombang ketiga mungkin ya dari COVID-19 ini, dan hal sama juga mungkin akan terjadi di Indonesia karena kita menjelang Natal dan Tahun Baru ya, dan orang-orang sudah bersiap-siap untuk liburan. Tetapi concern kita kan agak berbeda. Kalau Eropa kelihatannya, iya memang betul-betul serius lah pemerintah menangani ini lockdown berkaitan dengan penanganan COVID. Tapi kalau di Indonesia orang mulai curiga, nah ini jangan-jangan ini kesempatan lagi ini untuk jualan PCR lagi, jualan vaksin lagi. Gitu. Ya itu concern saya tuh, bahwa dalam keadaan potensi peningkatan kasus karena variannya bertambah atau variannya menjadi makin ganas, orang justru kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Kan ini soalnya. Jadi disiplin pasti berkurang karena menganggap bahwa yang percuma juga ribut-ribut soal COVID, PCR segala macam. Kalau pada akhirnya mereka tahu bahwa seluruh uang yang mereka keluarkan tidak kembali sebagai kesehatan kan. Publik tetap merasa nggak sehat. Dan karena itu ya udah anything goes tuh. Jadi dalam soal semacam ini, pemerintah betul-betul udah nggak punya akal itu. Mungkin dia akan turunin pawang vaksin atau pawang PCR. Dan itu artinya seluruh upaya pemerintah untuk mengingatkan tentang bahaya penyebaran baru itu nggak akan lagi didengar publik. Karena moral publik udah jatuh tuh, dan moral publik yang jatuh susah dibangkitkan. Nah, Desember itu di seluruh dunia fasilitas kesehatan diperbaiki. Tapi rakyat percaya, oke, pemerintah kami berupaya untuk mengembalikan kesehatan kami sebagai rakyat. Tapi itu di luar negeri. Di dalam negeri orang nggak peduli lagi. Bukannya kita mau anggap bahwa nggak usah pakai protokol kesehatan. Tapi ini soal legitimasi sekali lagi. Selama kasus PCR Gate ini didiamkan aja dan Presiden sampai sekarang anggap bahwa ini bisa diselesaikan dengan berlalunya waktu, maka orang anggap bahwa tidak ada keseriusan. Jadi udah pasti akan naik. Jadi kalau kasusnya naik, apakah karena orang nggak serius? Bukan, karena pemerintah nggak serius mengusut PCR Gate itu. Ya, oke. Jadi ini saya kira yang selalu kita sering ingatkan, itu paling berbahaya adalah ketika kredibilitas pemerintah ya, atau kepercayaan publik terhadap sebuah pemerintahan itu turun gitu ya. Dan ini sangat berbahaya. Tapi kita selalu mengingatkan bahwa dalam situasi seperti ini pun kita tetap harus menjaga diri kita masing-masing. Anda boleh nggak percaya kepada pemerintah, tapi Anda harus percaya bahwa COVID itu nyata, karena realitasnya kan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia gitu. Ya, itu yang ingin kita ingatkan pada masyarakat. Kendati nggak percaya lagi, tapi disiplinkan diri sendiri itu. Soal-soal politik itu biarkan dia berakumulasi menjadi semacam kekacauan kebijakan. Dan fakta-fakta tadi kayak Jokowi pakai pawang itu juga menunjukkan bahwa nggak ada rasionalitas dalam pembuatan kebijakan. Jangan-jangan hari pelantikan Panglima, hari pelantikan Dubes, hari rapat kabinet juga konsultasinya ke pawang dulu tuh, bukan pada urgensi itu. Nah ini intinya, dan kita menganggap bahwa dari awal ini pemerintahan nggak ada arah. Tergantung apa kata pawang, tergantung apa kata dukun tuh. Jadi perdukunan dan perpawangan itu menjadi isu sentral di kita. Sementara hal-hal yang harusnya diusut secara rasional didiamkan. Tuh kan PCR kan dengan mudah diusut secara rasional kan. Karena itu cuma soal perbedaan harga, lalu siapa yang putuskan, kenapa harus diputuskan begitu, apa impactnya. Itu semua hal yang nggak perlu pawang, hanya perlu hukum acara dan keterbukaan informasi dari kekuasaan. Jadi sekali lagi betul tadi istilahnya bagus seperti tadi, kehilangan kredibilitas. Nah itu saya kira itu yang mesti kita tekankan, bahwa kredibilitas itu adalah harga mahal yang harus dipertahankan, dan itu harganya sekarang jatuh dan bahkan nggak ada nilainya kredibilitas pemerintah. Jadi nanti Pak Jokowi atau petugas-petugas kesehatan akan muncul di publik menerangkan kita PPKM ditingkatkan kewaspadaannya, orang bilang ya selesai dulu deh PCR tuh. Jadi akhirnya isu kesehatan menjadi isu politik. Padahal ini adalah isu penting tuh. Dalam upaya kita memulihkan perekonomian, kita ingin bikin roadmap baru setelah Presiden Jokowi lengser, tapi itu hilang tuh. Nah ini saya kira fungsi FNN adalah menerangkan keadaan sebetulnya.
sambil memberi sinyal pada publik supaya pertahankan kesehatan dengan kemampuan sendiri. Ya, nah itu ya yang saya kira kita sejak awal komit kita akan mengawal soal ini. Karena itu, Anda boleh saya nggak boleh disebut bersenang-senang lah ya, menikmatilah berbagai parodi-parodi yang muncul, mulai keributan-keributan seperti di bandara, kemudian itu juga soal keributan pawang dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh kehilangan fokus gitu, karena bisa jadi itu tidak by design, tetapi tetap bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian kita pada fokus utama kita, problem bangsa kita saat ini, yakni skandal tadi. Karena bukan sekedar PCR-nya saya kira ya, Bung Rocky ya, tapi skandal PCR Gate ini kan menunjukkan bagaimana sebenarnya pemerintahan itu, bagaimana cara pemerintah dikelola, kan begitu sebenarnya ya. Dan banyak kasus serupa saya kira kan. Itu penting tuh, cara pemerintahan ini dikelola. Jadi mulailah dengan mempersoalkan kebijakan kabinet, bukan mempersoalkan loket di toilet yang ada toilet berbayar sekarang dan betul. Itu soal yang nggak ada hubungannya dengan kebijakan kacau gitu kan. Kan itu juga turunan dari kebijakan yang kacau itu, sehingga mungkin si Pak siapa itu yang penjaga toilet itu menganggap bahwa lebih baik taruh ATM aja di depan toilet itu supaya orang bisa ambil uang langsung dan melihat wajah Erick Thohir, ATM di dalam toilet untuk bayar toilet, lebih gampang gitu kan. Kan bisa juga bayar toilet pakai cashless kan, langsung transaksi di ATM kan. Begitu mestinya Pak Erick Thohir itu. Atau sekaligus Pak Erick Thohir yang jaga toilet itu, karena itu adalah lambang dari sistem pembuangan nutrisi kita yang buruk. Kalau orang bolak-balik toilet kan artinya ada pencernaan yang kacau. Demikian juga pencernaan negara ini kacau. Justru yang paling kacau adalah lambung dan usus besar BUMN yang berantakan isinya tuh. Oke, ya. Saya jadi teringat benar-benar juga kemarin videonya viral dan saya lihat ini kelihatannya memang video ini bukan bukan kunjungan incognito gitu ya, bukan kunjungan resmi yang tidak sengaja, kan sering begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari videonya, message-nya dan sebagainya, ini memang by design gitu ya. Jadi ini merupakan dari bagian campaign gitu ya, memanfaatkan toilet. Tapi saya kira dari sisi itu juga ya, jenius juga gagasannya Bung Rocky. Itu out of itu jadi berpikir ya memang itu di safety gitu. Saya kira betul-betul rapi bikinnya tuh, sehingga jadi anjungan toilet mandiri ATM. Keadaan semacam ini yang orang anggap ini ngapain sih, mau bohong-bohongan gitu kan, seolah-olah dengan sidak ke toilet itu maka BUMN kerugiannya bisa ditekan. Itu apa urusannya tuh? Itu soal sedikit aja, ada pencari untung yang nggak punya pendapatan, dia ambil inisiatif jaga toilet itu, dan itu kan sesukanya aja bayar semacam tips kecil gitu. Jadi itu intinya tuh. Lain kalau betul-betul Erick Thohir udah bilang, oh saya Menteri BUMN udah bersih semua, nggak ada utang lagi tuh. Ya bisa juga tuh nanti si penjaga bilang, oke, ini kita kumpulin duit nih lewat orang yang buang air besar, buang air kecil, atau sebenarnya uang kecil doang di situ buat membayar utang besar dari BUMN, kan begitu. Santiranya begitu nanti. Ya. Ini menarik karena menjelang tahun 2024 ini kita pasti akan banyak menemukan hal-hal serupa ini, yang para pejabat-pejabat memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye, terutama kampanye terselubung. Dan tapi bagi kita publik sebenarnya sudah gampang membacanya kok gitu ya. Ya itu Pak Erick Thohir kalau mau jadi presiden ya udah declare aja bahwa dia mau jadi presiden, dan sekaligus declare bahwa kekayaannya bertambah selama pandemi ini. Sementara si tukang toilet itu kekayaannya berkurang karena itu dia jaga toilet. Kan mesti fair itu diperlihatkan. Kan dia yang jaga toilet juga kan adalah calon konstituen dia tuh. Itu intinya tuh. Sambil kita lihat bahwa ajaib betul nih bangsa ini. Ada orang miskin nyari uang recehan itu. Dan ada menteri yang harus seolah-olah menegur bahwa itu nggak baik itu. Iya, tapi si rakyat kecil kalau dia bisa tegur, bukankah saya cari uang di depan toilet umum ini karena kalian itu mengakumulasi kekayaan berkali-kali lipat, dan itu yang diperlihatkan oleh data. Bahwa jumlah orang kaya termasuk jumlah pejabat itu tetapi kekayaan pejabat itu naik berkali-kali lipat. Sementara rezeki penjaga toilet itu justru seadanya aja tuh, apa yang bisa
kadang-kadang 2.000 perak diselipin di situ kan. Jadi kontras moral ini lebih kasat mata daripada akuntansi untuk menipu utang BUMN tuh dengan menyelundupkan angka-angka seolah-olah bagus, tapi nanti ketahuan bahwa itu sebenarnya di bail out lewat anggaran COVID. Kan itu intinya tuh. Jadi pesan kita adalah jangan terlena dengan sidak di toilet, jangan terlena dengan keributan di bandara, jangan terlena dengan laporan pawang. Fokus mengawasi skandal PCR Gate dan skandal-skandal lainnya. Ya, FNN hanya selalu bisa menghimbau supaya jangan terlena. Karena keadaan membuat kita waspada terus. Banjir politik akan tiba di minggu-minggu depan karena konflik di istana itu makin kencang. Dan kita hanya bisa nguping bagaimana saling salah di antara mereka. Yes. Dan itu adalah berita baik buat oposisi. Oke, terima kasih Bu Rocky. Kunjungi ATM. Anjungan toilet mandiri.